Ya, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan psikologi olahraga tentang fokus, konsentrasi. Untuk anggotanya di sini ada saya Ahmad Fauzi, Bagas Ardianto, serta Muhammad Imam Nudin. Yang pertama adalah definisi konsentrasi. Konsentrasi merupakan keterampilan yang dapat dilatih setiap harinya. Konsentrasi sangat dibutuhkan terutama untuk cabang olahraga yang menuntut konsentrasi tinggi. Salah satunya olahraga panahan. Olahraga ini membutuhkan ketetapan, ketelitian, konsisten, dan setiap tindakan dari setiap anak panah yang ditembak. Menurut M.S. Hadi Subrata, konsisten adalah pemusatan pikiran atau kesadaran pada suatu objek, situasi, atau proses mental dengan mengesampingkan hal-hal lain guna mendapat pemahaman di atas. Dapat disimpulkan konsentrasi ialah kemampuan untuk mempertahankan fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu lingkungan atau suasana ketika lingkungan berubah secara cepat. Pada pikiran tenang, masa lalu atau masa depan menyebabkan isyarat-isyarat yang tidak bersangkut paut sering membuat penampilan kacau. Proses konsentrasi diawali dengan perhatian. Perhatian merupakan hal terpenting dalam berkonsentrasi. Selanjutnya adalah teori perhatian ataupun model fokus perhatian dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni single channel theories, di mana proses informasi disusun seperti terjadi terus-menerus. Proses 1, saluran dibatasi rangkaian yang dipelihara satu sinyal pada waktu tercepat atau informasi terbatas per detik. Yang kedua adalah variabel allocation theories. Perhatian pandang sebagai barang dengan yang mudah ditukar, tetapi pada intinya penampilan dapat membeli perhatian lebih dari satu tugas. Yang ketiga, multiple resource police theories. Perhatian dipandang dengan arus pemikiran sebagai rentetan dari kolom sumber penghasilan inti. Intinya, kapasitas perhatian dilihat tidak dari pusatnya, tetapi cukup didistribusikan seluruhnya pada sistem nervus. Selanjutnya akan dibacakan sama Bagas Dwi. Bagas Dwi. Gas. Batai. Ya, dilanjut aja. Kelelahan juga merupakan salah satu faktor permasalahan dalam perhatian. Intinya, kelelahan dapat mengurangi sedikit demi sedikit proses fokus
perhatian pada situasi individu yang memiliki motivasi yang kurang, maka dapat dipastikan akan kesulitan dalam berkonsentrasi. Dapat dilihat bahwa sumber pengacau gangguan konsentrasi terdiri atas 3 sumber, yaitu gangguan visual berupa barang benda yang bergerak, besar, dan warnanya mencolok. Yang kedua, gangguan kelelahan juga merupakan salah satu faktor permasalahan dalam permasalahan. Intinya, kelelahan dapat mengurangi sedikit demi sedikit proses fokus perhatian pada situasi individu yang memiliki motivasi yang kurang, maka dapat dipastikan akan kesulitan dalam berkonsentrasi. Dapat dilihat bahwa sumber pengacau atau gangguan konsentrasi terdiri dari 3, yaitu gangguan visual berupa barang benda yang bergerak, besar, dan warnanya mencolok. Yang kedua, gangguan auditori berupa suara dari supporter, cerita mengenai lawan bertanding, dan yang ketiga adalah gangguan kinestetik berupa semua hal yang dirasakan, dilakukan seperti kelelahan fisik, kelelahan mental, ada atau tidak adanya pelatih, orang yang dicintai pada saat pertandingan, lingkungan bertanding, dan peralatan bertanding, serta yang mendapat bahwa individu kurang dapat berkonsentrasi apabila individu tersebut mengalami perhatian yang terpecah-pecah. Yang B. Ciri-ciri konsentrasi. Adapun ciri-ciri olahraga yang sedang berkonsentrasi antara lain, yang pertama adalah tujuan objek atau benda pada saat itu. Yang kedua, perhatian tetap pada objek tertentu dan tidak perhatian dan pemikiran ada pada objek lain tidak ada. Menenangkan, memperkuat mental. Selanjutnya C. Cara meningkatkan konsentrasi. Olahraga dapat berkonsentrasi dengan baik tidak dicapai dalam waktu yang relatif singkat, tetapi harus melalui proses latihan yang lama. Berikut cara meningkatkan konsentrasi. Yang pertama adalah latihan menghadirkan gangguan. Bentuk latihan ini dengan menghadirkan suara, bunyi-bunyian, dan gerak seseorang dalam kelompok. Latihan ini dilakukan karena pada olahraga kelompok biasanya penonton mengatakan yel-yel sambil melambaikan tangan, membentuk aliran ombak, bertepuk tangan, bersorak-sorak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berlatih mengendalikan mata. Misalnya saat permainan bola basket, menembak di flat throw di depan banyak penonton. Pemain tersebut menjaga mata dengan cara menunduk dan mata melihat lantai hingga siap memandang dan fokus pada ring basket. Ya, cukup sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Cabang olahraga apa yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi? Ya, Le, makasih atas pertanyaannya. Menurut gua sih olahraga apa yang yang tingkat
konsentrasinya harus benar-benar terjaga ya panahan. Kenapa panahan? Karena yang seperti Pak Okta bilang itu waktu itu, karena kalau kita fatal bisa benar-benar berbahaya. Contohnya kemarin yang kata ceritanya Pak Okta, di Bandung ada atlet ketika latihan dia bercanda, yaitu mengarahkan busur panahnya ke temennya atau gimana, tiba-tiba kelepas. Nah itu tuh biasanya fatal banget. Nah yang kedua, ketika mau ngarah ke targetnya, nah karena kurang fokusnya, jadi atlet itu panahannya ke atas, dan kebetulan rumah penduduk warganya itu ada di daerah sekitar situ. Jadi busurnya kagak ke tempat target, taunya ke permukiman warga. Nah di situ ada yang kena kalau nggak salah tuh perutnya apa gimana. Nah makanya itu panahan sangat sangat membutuhkan konsentrasi gitu, Le. Menurut gue ya. Itu aja sih, Le. Ya, makasih Ji. Iya, Le, sama-sama, Le. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Pri biasanya nanya, Pri. Tadi dulu Ji, baru bangun gue Ji, kepala gue puyeng. Ini buat teman-teman yang lain nih, ada yang mau ditanyain nggak sebelum ditutup? Lo orang record aja gitu ya Ji? Nge-record, Bang. Dari HP cuman gua. Ini nggak ada lagi nih yang ditanyain. Kalau nggak ada yang ditanyain, langsung ditutup dah. Yaudah, kalau nggak ada yang nanya, jadi gue tutup aja ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, dikirim di grupnya, jangan